warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas materi tentang pentingnya hidup mandiri bagi seorang remaja. Menjadi pribadi yang mandiri merupakan keterampilan penting loh yang harus dimiliki bagi setiap orang. Jadi lebih mandiri akan memberikan kita kebebasan untuk melakukan apa yang ingin kita lakukan dengan keilmuan dan kepercayaan diri yang kita miliki. Hal ini bertujuan untuk menemukan beberapa solusi dari permasalahan kita. Selain itu, studi menunjukkan bahwa orang yang lebih mandiri adalah orang yang bahagia loh. Ini dikarenakan mereka merasa nyaman dan suka ketika dapat mengatasi atau menyelesaikan permasalahannya sendiri. Pengertian dari hidup mandiri ialah pribadi yang mampu merencanakan, berperan, bertanggung jawab atas segala keputusan yang diambil dalam kehidupannya. Seseorang yang memiliki pribadi mandiri biasanya memiliki visi, misi, dan target hidup. Ada 4 macam kemandirian yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah kemandirian secara emosional. Kemandirian secara emosional ialah kemandirian atau kemampuan untuk mengendalikan emosi dalam berbagai kondisi yang terjadi. Jadi ketika seseorang mengalami atau mendapatkan permasalahan, dia akan secara mandiri berusaha untuk menemukan solusi dan menyelesaikannya sendiri tanpa bergantung atau mengharapkan pertolongan dari orang lain. Yang kedua adalah mandiri secara sosial. Kemampuan menyesuaikan diri dalam berbagai lingkungan tempat bergaul atau memiliki hubungan interpersonal yang baik. Yang berikutnya adalah kemandirian intelektual. Orang yang memiliki kemandirian intelektual merupakan orang yang mampu berpikir dan bertindak secara bijak dan berdasarkan norma-norma yang berlaku di sekitarnya. Yang terakhir adalah kemandirian secara ekonomi, yakni kemampuan untuk mencukupi atau memenuhi berbagai kebutuhan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa karakter pada pribadi mandiri. Yang pertama, pribadi yang mandiri merupakan pribadi yang berani, mau belajar dan mau berlatih berdasarkan dengan pengalaman hidupnya. Yang kedua, pribadi yang mandiri biasanya adalah orang-orang yang mampu menetapkan gambaran hidup yang ia inginkan. Sedangkan yang ketiga, biasanya orang ini juga mampu atau berani mengarahkan kegiatan hidupnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pribadi yang mandiri juga merupakan pribadi yang berani menyusun langkah kegiatannya melalui tahapan yang realistis, berproses, dan dia juga sangat menghargai waktu. Orang-orang dengan pribadi yang mandiri biasanya juga berani loh mengatur dan mengelola waktu secara maksimal dalam setiap kesempatan di hidupnya. Pribadi yang mandiri juga biasanya merupakan pribadi yang berani menjaga dirinya dan berani mengambil keputusan secara tepat dan cepat. Nah, dari yang terakhir, orang dengan pribadi mandiri biasanya merupakan orang-orang yang mengembangkan rasa percaya diri. Orang-orang ini juga mampu mengurangi ketergantungan dari orang lain untuk lebih banyak bersandar pada kekuatannya sendiri. Untuk kalian yang merasa masih bergantung kepada orang lain, kalian bisa loh melatihnya dari sekarang, karena pribadi mandiri itu dapat dibentuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti misalnya kita mulai mendisiplinkan diri, bangun pagi, kemudian sholat subuh, melakukan tugas tanpa disuruh, kemudian mengerjakan tugas sesuai dengan jadwalnya. Termasuk misalnya ketika kita tertinggal dalam mengerjakan tugas atau kita lupa untuk menyelesaikan sebuah tanggung jawab kita juga berani minta maaf dan berani untuk mengerjakan dan mengumpulkan apa yang menjadi kekurangan kita. Jadi jangan takut ketika kita melakukan kesalahan. Orang dengan kepribadian mandiri ini biasanya mampu mengcover atau menguatkan dirinya untuk dapat menyelesaikan masalah. Demikian pertemuan kita hari ini ya. Jangan lupa untuk sholat 5 waktu dan tetap jaga kesehatan. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.